Vito. Oh, ibunya udah masuk. Oke ya, siap ya. Sudah Mas Hendra. Oh, saya nggak banyak. Soalnya tadi udah diborong sama Bu Titi. Cukup saja. Mana alkohol? Tadi udah pada dibagi. Yang belum dapat alkoholnya siapa? Alkohol sama minyak siapa? Nah, yang botol kecil itu alkohol 70%. Kalau kena tangan kita itu nggak bakal gatel. Alkoholnya khusus, namanya alkohol medika. Itu nggak bakal gatel di tangan kita. Dan ini waktu zamannya corona, saya satu-satunya orang yang tidak pernah pakai baju jalan. Dan saya terapi dipanggil sama Pak Ganjar dan Pak Luhut, karena waktu itu saya juga ikut timnya Pak Luhut, yang pernah terapi pasien positif corona, nggak pernah pakai masker, nggak pakai apa, tiap harinya saya seperti alkohol. Nah ini yang ilmu-ilmunya yang mau tak bagi ke teman-teman. Ilmu-ilmunya apa? Yang ini yang akan saya terapi. Pas hari ini bisa bebas Pak. Yang diterapi adalah, nah kalau melihat dari kakinya Pak Camat, ini kenapa? Ayo pakai mic, saya tanya, Pak Camat kenapa? Kami kenapa Pak Camat? Baru-baru kenal, oke. Pak Amin, Pak Ibnu, silakan. Boleh? Kenapa? Dari kakinya kenapa? Ayo, gak apa-apa ini sambil coba. Terima kasih ya Mas Hendra. Ya, sebenarnya harusnya pakai sarung tangan. Tapi kalau saya pakai sarung tangan, nanti pasien tidak merasakan terapi saya. Makanya tangan saya tak bersihkan dulu. Dan kan nggak berani dong kalau megang. Nah, ini pun saya tidak megang, nggak mau megang. Saya terapi harus di kaki kirinya pasien dulu. Jadi apa? Saya semprotkan. Diamkan dulu, baru ganti terapi. Paham ya? Jadi tidak sembarangan langsung dipegang kakinya. Kaki satu aja ya. Kaki satu aja. Ya. Oh, lurus nih. Oh, ganti. Oke. Yang sudah paham, monggo sambil belajar lagi. Tekniknya adalah ini turun ke bawah. Ini turun ke bawah. Ya, perhatikan. Jempol, angkat jempol itu turun ke bawah. Ini ya. Turun ke bawah. Yang ini turun ke bawah. Oke. Setelah itu ketemu di sini, ini ke sini. Ulangi ya. Bawah, ke bawah, lalu ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini di titik hati sama di titik jantung. Itu pegangnya gini. Oke, yang ketiga di atas kanan kaki sampai ini. Yang keempat separuh saja dari sini kita tarik bagian tengahnya. Oke, yang kelima terakhir ini dipegang, jempol diangkat, ini kita tarik. Belum diapa-apain, baru praktek aja. Saya dibaca pencapaian. Ini berhubungan dengan pencernaan, usus halus, usus besar, empedu, lambung, hati, ini jantung, ya. Ini titik kolesterolnya, bagian atas, ini titik asam uratnya, ini titik gula. Habis ini praktek. Tak bawa ininya ya. Kalau apa praktek bekamnya teman-teman juga pada bisa. Saya tidak pernah menggunakan tenaga. Dan disuruh pakai ini terus ada tenaga. Tak lupa. Ya. Pak Sarwati tayo pulang musik nonton teman-teman.
ini kok jadi karuan. Ya, jempol pegang supaya penyakit pasien tidak masuk ke tubuhnya jenengan. Nah, ilmu ini yang nggak ada. Kenapa kalau habis megang pasien, kadang penyakitnya pasien masuk, ya itu karena jangan tidak ditutup. Oke? Nah, berapa kali? 7 kali saja. Nanti jangan terasa. Kalau ini ada gerinculnya, dia akan sakit. Ini aman. Jadi bagian perut tidak masalah. Jadi tadi kayak berdiri tidak sampai segawal dari tidak punya penyakit asam lambung. Oke? Aman ya. Kemudian ditutup lagi supaya tidak mengganggu. Nah, ini kita pegang. Nah, kebetulan Pak Harjono lagi sakit gigi. Nah, ini kecapean. Nah, ini imunnya lagi ngedrop. Nah, ini kita naikkan. Menaikkan imun berarti. Ya, imun dan hati. Kemudian kita balik. Ini masih saya pegang. Yang diterapi cuma sini saja. Gak usah lama-lama ya. Nah, ini kerasa nih sakit giginya. Tuh. Oh. Nggak ada ditekan ya. Lihat, diperhatikan. Nggak ada mengeluarkan. Enggak ya. Nih. Sangat ringan. Sangat ringan. Nanti meh nyicipi habis ini. Nih. Tak tarik yang bagian gigi habis ini saya jaga. Terakhir. Nah ya, ini bisa, yang sini juga bisa. Ini ya. Nah, yang sarafnya ini gigi. Pinjol. Enak. Pinjol. Ya diremas nih. Oke, selesai. Berapa menit? 3 menit. Paham? Oke. Di sini gue ya. Botang Pak, botang kelas. Botang apa Bang? Botang. Itu drama ini. Iki drama. Amplopan merah lurus yani. Jadi setelah disemprot alkohol harus dilap lagi. Nah ini biasanya kalau pakai kursi kayak gini, saya ngelap pakai tisu. Jadi biar begini selesai. Harus diperhatikan gerakan tangan saya. Tadi yang ini pakai tangan apa, yang sebelah kanan pakai tangan apa. Jangan salah loh ya. Nah, biasanya rata-rata enggak tangan ini, yang ini enggak konslet awalnya. Udah. Serius sih kurang drama iki tenan. Oh ini udah dulu omong akeh kok. Ya aku tenan. Aneh mangape tenanan. Tak tarik gini. Iki. Apa itu 2 3. Oh, santai. Tarik kanan 1 2. Nah. Kurang drama iki. Wah, emang ora drama. Berat Ya, habis ini teman-teman praktek silakan. Tapi setelah sehat ini nanti pulang imunnya jenengan sehat semua, ya. Cuma nambahin ini aja kok, enggak banyak. Karena bukan pelatihan, tambahan ilmu. Kalau Pak, izin ke aku wah. Iki lara tenan. Apa itu Pak? Dilalah. Rasakan sakit begini.
Ya, tadi menganggapnya tak buka rahang yang sebelah sini. Itu ada titiknya di sini. Ya, jadi kalau punya pasien habis ini terus kita pegang, itu udah enak karena apa? Relaksasinya sudah. Nggak lama ya, paham ya? Nggak lama loh. Sebenarnya relaksasinya cuma di sini saja, selesai. Ya. Oh benar, habis ini kita pegang. Yo, tempat di sini. Nah, Pak Arjono ini lagi izin apa ya? Berarti saya harus dari ini ilmunya tak tambah ya Bu Tri ya Bu Titi. Jadi kalau Yin tak saja. Kalau Yan harus normal dari atas. Itu harus belajar sama Yin itu kayak gitu. Apalagi ilmu katla, kayu, api, tanah, logam, air, itu ngumpet meneh. Ya aku nek koyo ngene pemanten dijeblit terus asli. Biasanya tak tali ini harus selalu ngomong. Oh, iya. Ini dipegang gini kerasa grenjel. Nah, ini teman-teman yang bisa merasakan adalah teman-teman terapi sendiri. Nah, tadi yang praktek Pak Ibnu ya. Ya. Yang mana? Tadi kan Pak Ibnu ya. Siapa? Bukan, jenengan yang praktek bekamnya. Oh iya. Jenengan tadi praktek bekam kan sama Pak. Pak saya tadi. Nah lihat nih, saya nggak capek. Pegangnya gimana? Kalau kita punya pasien yang harusnya duduk, tidak tiduran, pegangnya adalah tangan. Ini adalah ilmunya terapi, yaitu 5M: menekan, meremas, memukul, menggetarkan. Nah ini kan bintang. Ini direlaksasinya. Kalau biasanya di kita atau di ilmu praktik adalah menggunakan bekam luncur. Tidak semua pasien kuat dengan bekam luncur. Nah ini relaksasinya adalah seperti ini. Diambil titik meridian di tengah. Paham ya? Orang dulu tenang lagi sekarang dulu kan orang dulu. Sekarang dulu. Kalau minggu Paling tidak atas sih. Mental. Biasanya saya cuma 3 kali sedekan. Nah, menyambutkan. Jalannya adalah 2 cuan atau 2 ruas jari. Ya, 2 cuan. Jadi jenengan nanti merasakan sendiri. Monggo nanti yang mau praktek boleh. Yang sudah bisa ya ini ilmu tambahan, bukan menggurui tapi menambahi. Karena ini adalah ilmu praktek di lapangan yang terjadi terhadap penyakit stroke. Apalagi sekarang ada pijat keretak, itu adalah rata-rata adalah saraf kecepit. Nah itu di situ. Nah ini harusnya pakai gini aja, gak usah di nah itu harusnya pakai gini aja selesai. Sebenarnya pakai ilmu saraf kecepit itu atau di retot itu yang memak kadang di kitanya. Nah ini titiknya kerampas yang bekam. Ini bekam seberapa? Mama. Oh. Nah ini. Jadi ibu dan bapak bisa megang badannya Pak Arjono. Kenapa saya pegang di titik ini? Itu ada gunjelan otot besarnya yang bermasalah. Ini saya konsletkan. Nah, nanti yang dipegang basah yang apa? Warnanya yang paling merah atau yang paling ungu? Kalau enggak tak pegang basah. Tapi jangan di dinas kesehatan maksudnya. Ini kan saya ngajarkan aja. Nah,
harusnya adalah ke sana, ini sudah nyampe, berarti kan ada titik yang pembekamannya kelewatan. Nah, Itu udah lihat Pak. itu yang tak maksud. Harusnya di sini toh Pak. Nah, iya, bukan di sini toh. Nah, paham ya? Sama-sama koreksi, sama-sama belajar ya. Kita sama belajar sama-sama, tidak mengotak-atik. Jangan posisinya gitu terus. Rasa wah. Ini menjadi pantun. Nah, tidak semua harus dibekam basah. Jangan lihat bentuknya. Nanti kalau warnanya merah banget itu atau ungu banget, silahkan dibekam. Tapi kalau warnanya cuma pudar aja jangan. Nah, seperti ini aja titiknya. Berapa titik? Monggo gitu. Nah, 13 ya? 13. 13 kan? Ya udah. Paham? Pahamin? Tambah harta loh. Jenengan kan ada nih, saya tambahin. 12. Oke, 12. 12 ya? 12. Oke. Berapa lama nanti lihat ya. Habis ini nggak sampai 10 menit kalau saya, cuma 3 sampai 5 menit. Habis itu saya tarik, warnanya agak merah. Nah, ini yang gini nanti yang dibekam basah. Nah, ini bekam basah, bekam basah, bekam basah. Iya. Kanan itu. Nah, paham ya? Mas enak untuknya. Yuk, balik ke belakang. Sekali lagi ini bukan pelatihan, tapi kita saling sharing belajar ilmu. Untuk pelatihannya sama-sama kita belajar nanti di bulan Januari. Nah itu aja. Jadi ilmu masternya Pak Kamim bisa digunakan juga, wong kita sambil belajar. Saya yang tadi master trainer dari Benazir juga ajarkan teman-teman. Jadi ini ilmunya sama-sama belajar. Oh. Nah, ini bukan basah. Oke ya. Paham ya? Nanti juga ini enggak. Di kotaknya udah ya, Nak? Oke. Di kotaknya Mbak, itu tempat-tempat. Nah, bukan basah. Itu udah keluar tuh. Nah, berarti kan kemarin yang bekam kurang sempurna. Nah, ini dirampungin lagi. Ini darahnya udah keluar. Berarti kan ada yang belum sempurna nih. Belum tuntas. Nih. Yuk, yang mau coba pembahasan silakan. Tuh. Semua. Tuh. Yang enggak ini tak ya? Enggak meri Pak. Ya kok di bekam basah kabeh wae. Ora sini ndak. Nah, di sini kalau sampahnya medis, saya nanya dulu yang dari Salatiga, sampah medis diapain? Kalau bersama dengan tugas dimusnahkan, Dimusnahkannya di apa? dibakar. Oke, siap, benar. Jadi jangan ditumpuk ya. Saya sering lihat teman-teman pembekam ya, bukan terapis bekam. Beda loh ya. Ya. Pembekam itu sampahnya medis ditumpuk di belakang ruang belakang. Itu jadi penyakit. Yang menyebabkan munculnya PP103 itu yang begitu itu. Sampahnya, jadi sampah habis dibekam itu ditumpuk di kamar belakang sampai baunya, masya Allah. Paham ya? Terus saya kan ini tadi bekamnya dari bawah. Kemudian kalau jalurnya dari atas apa dari bawah? Bawah, dari awal. Oke ya, jangan salah lagi loh. Awalnya bekam dari bawah, berarti saya itu harus dari bawah. Nah, harusnya pakai sarung tangan kan? Enggak, ini enggak ada Bu. Tadi cuma dilewati. Ini minta dicontohnya loh Pak Ibnu, ini tak contohnya. Habis ini apa? Ini ada. Ambil darahnya, setelah itu saya bakar.
kami itu seperti itu. Tapi kami tidak pernah melaksanakan bekam basah, bekam kering. Bekam basah itu dilaksanakan kalau memang pasiennya urgent banget dan siap dan minta. Kalau nggak minta nggak boleh. Nah iya harus gitu Bu. Ini minta Pak Camat kok. Pak Camat minta kalau lagi sakit gigi. Oke gitu loh. Kalau nggak jangan, karena bahaya. Oke ya, teman-teman tahu ya. Jadi kalau mau bekam basah, teman yang di pasiennya tanya dulu, siap nggak, sanggup? Oke, udah, nah, selesai gitu loh. Kalau nggak jangan. Ini yang jadi masalah. Ya, ini kayak Pak Gubernur nanti dibenarkan pinggangnya sama ulu hatinya kena dulu. Oh itu nanti ketemu tuh sama Mbak Asih nanti itu bisa. Oke ya. Yang saya betulnya cuma searah jarum jam, tapi posisinya saya benarkan dulu. Cici we ya, sisane nang omah. Ya. Mau ndak seneni karo ibu. Apakah diskusi nggak boleh biasanya? Boleh asal nggak tahu. Oh nggak boleh memang sebenarnya. Karena harus nakes. Kalau kita nakes terat. Nah, saya Bu Titi boleh. Pak Arjono ini juga lulusan nakes. Berarti kan saya boleh. Tapi yang enggak, kayak yang teman-teman itu nakes terat, nggak boleh. Jarum ini kan nggak boleh, yang digunakan adalah dokter, perawat, bidan. Nah, kalau jenengan mau lihat KTP saya, yang di sini, ini rata-rata adalah tabib. Jadi Bu Titi nanti juga baru tahu. KTP saya itu udah tabib. Sama. Dan itu udah diakui sama pemerintah. Itu yang boleh melakukan kayak gitu. Jadi kalau mau tanya, KTP ini kan belum tahu jenengan. Saya udah tabib. Itu KTP saya sudah tabib, Mbak Asih tabib, Pak Untung tabib, ya Mbak Mewe. Tadi kalau KTP kami sudah tabib. Tuh dirajut yang rumah ya Pak Arjono. Dan ini rampung si jiwa ya. Enggak kagian bawang. Oh tidak sih. Nah ini kan nyangkutnya sebenarnya di sini Pak. Sama titik ini. Oh dirampungin rumah ya Pak Arjono. Nah ini saya nggak pernah megang alatnya. Habis ini alatnya tak semprot alkohol. Nih. Nah, kalian dikit. Patrik di batu. Patrik. Ya. Diresi awal Pak. Ini tadi saya pakai minyaknya siapa ya? Mbak. Mbak ya? Ya, jadi kalau habis dipakai disemprot alkohol diamkan dulu. Kalau punya alat lagi silakan ini bersihkan. Kalau nggak punya alat disemprot dulu. Jadi jangan langsung dipakai. Itu ya. Oke, ini sambil yang bersihkan adalah Pak Triadi, ini Mbak Mei. Jadi demikian ilmu yang saya berikan kepada jenengan, bukan pelatihan, tapi intinya adalah demikian. Saya berharap sesuai tadi yang saya maturkan kepada panjenengan semua, bulan Januari kita sekolah sama-sama. Jadi nanti dari Wonogiri bawa 3 orang, oke. Dari Sragen bawa 3 orang sampai 10 orang, oh alhamdulillah. Dari Salatiga bawa Pak saya sekumpulan kumpul banyak semua, oke kita kumpulkan sama-sama kita sekolah. Kemudian dari Pekalongan Batang bawa silakan, dari Klaten Sukoharjo ya ayo, kita tidak di Karanganyar untuk. Nah ini yang belum saya ketemu, Rembang, Purbalingga, Banjarnegara, Tegal, ini belum ada konfirmasi. Mudah-mudahan tadi silakan, saya nunggu tadi arahan dari Bu Titi. Kalau belum bisa hadir berikan surat, tapi kalau tanpa ada surat sampai tanggal 20 Desember ya nanti kita coba lagi untuk malah datang. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ke Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan mungkin Bu Muji? Ya ada. Pak Kasiano Batang? Cukup. Bu Farika? Cukup. Pak Sarwedi? Cukup. Pak Untung ini ya berarti terus. Bu Yani? Pakai mic tadi kan? Saya suaranya campur hujan. Ya, untuk FT yang nanti diajukan di bulan Januari, biaya 1,5, DP-nya 400.000 pada saat mendaftar. 5 bulan ke depan, berarti kan 1 bulannya sudah
harus ganti. 5 bulan ke depan berarti setiap sebulan sekali kekurangannya seperti itu. Betul. Belum termasuk biaya wisuda. Betul. Pertemuan sebulan 2 kali, jam 9 pagi sampai jam 14 siang. Siap. Iyalah siang ya, jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Hanya itu saja, bukan pertanyaan tapi sekedar konfirmasi biar saya lebih jelas dan lebih oke membawa orang. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Jadi harapan saya 1,5 juta itu untuk 6 bulan diangsur, tapi kalau bisa dibayar lunas di depan ya alhamdulillah, sehingga proses engineer bukan lama lagi 3 bulan, karena saya minta 1 bulan 2 kali pertemuan, sehingga 3 bulan itu jadi sudah selesai. Kami sudah sepakat ya. Pahit-pahitnya 6 bulan ke depan seperti yang itu tadi. Iya. Ya, oke. Terima kasih Bu ya. Bu Umi Suparmi, ada pertanyaan? Sudah. Oh guru lah. Oh saya makanya nanya Bu Umi. Gak ada lewat. Ayo Pak Amin. Terima kasih. Di luar materi Pak. Oh siap. Ini terkait dengan DPC. Iya. Harapan kita kan nanti bakti ini berkembang khususnya di wilayah Jawa Tengah. Siap. Nanti kalau misalkan anggota kita per DPC ini sudah banyak, terkait dengan permintaan rekomendasi dari STPT, satu yang kami tanyakan, apakah DPC itu nanti ada kewenangan untuk membuat surat rekomendasi. Kemudian kalau iya, mekanismenya bagaimana, harus ada persetujuan DPD atau bagaimana. Kemudian nanti untuk nominal itu kan tetap ada administrasinya nanti untuk rekom, nominalnya berapa, terus nanti ya jelasnya pembagiannya bagaimana antara DPC dan DPD. Oke. Seperti mungkin bisa dilakukan Pak Ibnu. Iya. Oke. Gak apa-apa. Mau tanya langsung saya buka kok. Pak. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Amin. Jadi yang punya DPC, saran yang pertama adalah pembuatan rekomnya harus dari DPC. Dari DPC mengajukan ke DPD. Karena kemarin waktu saya swab ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, fakta itu sudah diakui, programnya sudah diakui. Berarti otomatis untuk suratnya rekom harus ada suratnya yang ditandatangani oleh DPD Jawa Tengah. Oke. Terus lanjutannya Pak, Nah, kalau misalkan seperti itu harus ada rekomendasi dari DPD itu kan wajib. Bisakah kalau misalkan untuk tanda tangannya itu tidak usah basah, artinya ya seperti itu. Oke, seperti itu bisa tidak? Karena kan nanti kalau misalkan kita sudah remboko sudah banyak itu kan kelihatannya repot-repot ya kalau misalkan rekom harus ke sana, harus ketemu jenengan. Ya meskipun itu bagus untuk silaturahmi. Misalkan untuk mempermudah maksudnya, bisa tidak gitu kalau tanda tangan elektronik? Bisa. Untuk stempelnya, stempel basahnya yang dari DPC misalkan. Gitu. stempelnya tetap dari Jawa Tengah. Iya, kan ada dua di sini. Bahasa. Ada bahasa 2. Bisa kok. Iya. Jadi gini, biar jenengan paham. Yang barusan ngurus tadi Bu Suparmi. Yang kebetulan kok salah 3 betul nih, betul ya? Itu tanda tangan saya, Pak Asli sama Cabasan. Setelah itu saya kirim lewat email atau lewat DM. Ada yang nyeta yang itu sama, tapi ada syaratnya. Semuanya ada laporannya, sehingga kami pun harus melaporkan ke pusat. Makanya itu harus kita perjelas terkait dengan apa ya namanya, ya terkait administrasi gitu. Kan saya belum bahas administrasi, saya bahas suratnya dulu. Betul. Ya. Yes, okay. Jadi ini ya, tuntutannya adalah ada sih di daerah lain hanya rekom DPC, boleh di daerah lain ya. Tapi setelah kami soal kemarin, terus dari dinas pendidikan, dari dinas kesehatan mohon karena harus
bertanda tangannya harus ada DPD-nya juga. Jadi memang jenengan ngeluarin rekor, terus pemberitahuan ke kita, kami pun juga memberikan rekor bahwa benar Pak Hamim ini adalah ketua DPC-nya Salatiga. Jadi memang rekomend kami mengetahui. Nah itu akan lebih gamblang lagi karena memang bentuk kerjasama kita itu sudah ya 4 dinas kesehatan, 4 dinas yang akan sudah kerjasama sama kita se-Jawa Tengah itu sudah 1 dinas kesehatan, 2 dinas tenaga kerja, 3 dinas pendidikan, 4 kesbangpol. Eman-eman nek enggak aku turuti permintaan beliau-beliau, suratku enggak ada dari DPD, jadi enggak jalan kan eman-eman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biaya. Wah, ini masalah biaya. Ini kan biar pada paham enak. 100-nya untuk DPC, 100-nya untuk DPD, yang nanti dari DPD itu yang akan menyerahkan ke pusat. Paham? Jadi biayanya adalah rekomnya 200, 100 buat jenengan DPC. Kemurahan itu Pak. Ya enggak, aku ngomong dulu. Ini kan saya ikut Ibu Titi. Nah, saya mau ikut Ibu Titi tadi, cuma 200. Itu dengan syarat aku udah komplit. Kan tadi kan, nah udah komplit, kudu melu kae. Nek belum melu itu ya nggak boleh. Betul, iya. Loh, kan saya ngomongin buat yang komplit loh. aku kayak jenengan sudah TFB, terus ngurus itu permintaannya Pak Ado gimana? Tolong buatkan rekor. Ya gitu, saya minta ke jenengan sama. Kami bilang kurang, ya iya. Belum memang, tapi kalau jenengan sudah punya kartu anggota, sudah melaksanakan TFB, tak minta mahal 1 juta ya nggak boleh, paham ya? Gitu loh. Kebetulan kan SPPT-nya pas habis ini. Biaya nanti 200.000. Yang normal ya, masih normal kalau kita sudah ikut ini ya. Kalau belum, tetap itu ya. Terus ini Pak Lugi, berarti untuk surat tembusannya ini di SK-nya berarti kurang 1, SK-nya belum ditulis ya? Enggak, kalau ke Bangko nggak boleh diturusi. Oh enggak boleh. Enggak, itu perkataannya. Cuma kita yang soal ke sana, karena itu nanti ada urusan sendiri. Yang ngajarin kita itu cuma dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan dinas tenaga kerja. Kalau ke Bangko, dinas bisa di sana dulu. Laporannya dinas masuk terus, kok harus kasih kisah nih dari sama nih. Kalau ke Bangko, Iya, kebetulan kan saya juga salah satu ketua orang. Sudah saya hubungan sama. jadi paham tuh jenengan dari itu. Jadi tembusan itu tidak boleh disampaikan, tapi jenengan nyelani. Pak, ini ART saya, ini SK saya. Selesai, nanti beliau yang akan memberikan arahan, termasuk laporan keuangan, laporan kegiatan, laporan apapun sampai 6 bulan. Nah, nanti ada bantuan hibah dari pemerintah daerah masing-masing yang akan diberikan ke organisasi profesinya jenengan. Begitu Pak. Berarti nanti mintanya ya Pak, segera kelengkapan dokumennya karena Ada ART-nya. ya pokoknya dokumen yang terkait dengan PAKI yang bisa kita kita untuk soal ke Bangpol. Ya monggo. Ya, Oh. itu Ya monggo. Bu Titi. portofolionya lah, portofolionya. Oke, baik, sebagai orang pusat ya, saya ingin menjelaskan kembali. Mungkin Bapak dan Ibu belum paham di mana sih websitenya dari PAKI itu ya. Jadi bisa ketik di www ya, pakti-nya sama ya, p4kti.com. Nah, di situ. Nanti Bapak dan Ibu di situ ada website khusus yang menjelaskan tentang sejarah PAKI. Ya, PAKI itu dibangun tahun 2015 tanggal 18 Januari. Ya, jadi sudah cukup lama dan Bapak Ibu bisa melihat dari situ. Ya. Bisa. Jadi nanti gini teknisnya ya. Ketika Bapak dan Ibu akan sowan ke dinas kesehatan, yang harus disiapkan 1 KTA harus ada ya. Jadi makanya saya di sini saya wajibkan Pak, semua harus punya KTA ya. KTA pengurus minimal. Kedua, membawa surat edaran PAKI, kita tahu belum Pak Lugi? Ya, nanti Pak Lugi akan kirimkan lagi ya. Surat edaran di mana di situ menjelaskan tentang bahwa PAKI adalah salah satu orpo yang memberikan surat rekomendasi, sehingga Dinkes itu akan paham, oh iya gitu kan. Nah, yang ketiga adalah SK ya. SK di mana Bapak dan Ibu ditunjuk sebagai ketua DPC. Jadi Bapak dan Ibu harus menunjukkan SK-nya. Hanya fotokopi saja tidak apa-apa ya, nggak usah yang asli nggak apa-apa. Karena nanti akan ditinggal di sana.
Nah, terus fotokopi KTA, KTA. SK, ya. Kalau misalnya ADRT ya itu aja print website itu aja yang di situ. Kemudian untuk maaf saya jelaskan sedikit tentang apa tadi keuangan ya, sedikit keuangan ya. Tadi kan kalau yang umum itu 1.200.000 ya, kalau yang full ya yang minimal 15 sampai 20 ya. Kalau tadi kan ini 25 ini ya Pak ya, spesial karena dia ada wisuda dan sebagainya. Kalau untuk yang umum Bapak Ibu misalnya ada anggotanya yang ingin melaksanakan pelatihan KOP ya, itu bisa lakukan 2 kali tadi, hanya pelatihan saja misalnya 350 sampai 400, terus kemudian menyusun, kemudian nanti kalau ada uang baru lakukan ujian standarisasi, nanti sisa dari 1.200.000 itu, tapi syaratnya harus 20 orang ya, minimal 15 sampai 20. Tapi kalau misalnya Bu saya ada 1-2 orang atau gimana, berarti kan itu privat ya gitu. Kalau privat ya biasanya kita mulai dari 1,5 mungkin bisa sampai 2 juta misalnya. Kenapa mahal Bu? Karena gini, karena yang utama kan kita akan memberikan ilmu ke Bapak itu ya, misalnya kita ajarkan tekniknya, kalau kita dampingi deh sampai selesai ya. Itu kan spesial ya, kalau privat pasti orang mau, itu enggak ya. Kemudian ada pun yang store ke pusat ya, itu memang ada ketentuannya ya. Itu BPC kan tadi benar dapat 100, BPD 100 gitu biasanya. Tugasnya pengurus pusat, misalnya seperti saya dan Pak Niki, misalnya saya Pak dapat jatah juga, kami diwajibkan untuk memakai atau menggunakan trainer dan penguji dari sekretaris umum atau pengurus pusat, karena itu mungkin sebagai tambahan kami untuk biaya penguji gitu ya. Nanti ada anggarannya, jadi nanti yang disiapkan uangnya misalnya dari 1.200 sebagai contoh ya, 600 harus sudah disisihkan untuk pusat ya, 600. Nah sisanya 600 ini sebagai gambaran ya, 600 itu nanti untuk biaya penguji, biaya trial penguji gitu ya, penguji. Nah nanti masih ada kemampuan lain gitu, dan biaya 600 itu apa yang didapatkan? Satu, mendapatkan KTA ya, KTA biasanya KTA-nya KTA praktis kompetensi gitu ya, dia berbentuk elektronik, jadi kan Bapak Ibu print sendiri ya, kita sendiri. Yang kedua, dapat sertifikat PAPI, kemudian dapat sertifikat PPTI, dan yang terakhir adalah surat lulusan atau sertifikasi, dan yang utama adalah surat rekomendasi. Nah, untuk surat rekomendasi nanti memang harus ada tanda tangan dari DPD. Jadi misalnya DPC boleh membuat surat rekom sendiri, tapi harus diketahui oleh DPD setempat. Dan kami sebagai pengurus pusat juga mendapat ya jatah gitu ya, jatah itu untuk memberikan pelatihan. Jadi semuanya dapat ya seperti itu ya. Itu dari seperti itu. Bu, kalau misalnya saya seorang trainer DPC bisa, kalau memang kami nanti kita juga ada jatah khusus gitu ya, seperti itu. Jadi kami tidak membebani dengan harus sekian, pusat sekian gitu, tapi semua dapat ya seperti itu. Ya Bapak Ibu mungkin jelas ya. Paham ya, dan teman-teman. Jadi yang diterangkan sama Bu Titi itu sebenarnya nanti akan lebih rinci demikian. Tapi harapan saya, tadi kan saya nambahin pemahaman kok 200 kurang banget. Ya memang kurang untuk jenengan juga. Tapi ya belum harus mengikuti tadi. Maaf tambahan, yang 200 itu memang yang sudah lengkap. Terus kemudian Pak saya nggak ngurus tapi nanti aja gitu kan, berapa gitu atau mau perpanjangan, itu berarti bayar 200 lagi gitu ya. Jadi kalau Paham ya? ada yang sudah lengkap boleh 200, bukan berarti 200 yang ikut pelatihan nggak boleh, tetap harus ada pelatihan. Oke gitu, Pak Amin jelas ya. Pak Ino, Pak Gubernur. Nanti kalau ada pertanyaan bingung loh, silahkan tanya dulu. Damai ikut Pak Hamim ya. Oke. Udah ya. Oh banyak lagi sekarang. Untuk media nanti bisa saya yang urus ya, karena saya kan ibarat kata untuk pembentukan TIA itu kan pengurus pusat yang punya menang gitu ya. Jadi nanti kita mau mengadakan prakerja ini. Kami sedang membentuk kepengurusan yang lama dulu dalam proses ya dia. Nah,
Jadi nanti berbeda dengan doanya. Oke, sudah senang, sudah cukup. Waktu tujuh saya persis jam 3 baru selesai acara hari ini. Harapan saya ilmu-ilmu yang diberikan, petuah-petuah dari Bu Titi, Bu Mimin dari Dinas Kesehatan, Pak Imam dari Dinas Pendidikan, Mbak Reni dari Kesbangpol, itu berguna buat teman-teman DPC yang ada hadir pada hari ini. Kemudian untuk teman-teman yang belum hadir atau izin, nanti saya menunggu kesanggupan atau tidaknya, karena Januari ini DPD Jawa Tengah bukan berjalan lagi tapi akan berlari menggapai mimpi yang selama ini tertunda. Allahumma amin. Dan jenengan akan menjadi orang sukses yang sama. Karena gini, yang hadir pada hari ini adalah orang-orang pilihan. Kenapa saya sebut orang pilihan? Jenengan mengalahkan 300 juta sperma untuk menjadi jenengan yang hadir di sini. Oh, ini lo kesehatan loh. Jenengan itu mengalahkan 300 juta sperma yang disebarkan sama bapak kepada saudara ibu untuk menjadi jenengan. Dan jenengan hadir di sini berarti adalah orang pilihan yang sempurna diciptakan Allah untuk melaksanakan kegiatan. Nah, saya kembalikan jenengan, mau nggak sama-sama kita suksesi? Pasti. Mau ya? Yuk. Saya Januari akan berlari, dari teman-teman pun harus ikut juga lari sama saya. Karena insya Allah kota Kabupaten Magelang sukses, Jawa Tengah sukses, berarti tempat daerah lain se-Jawa Tengah harus juga sukses. Minimal bisa mengurus SPPD 35 orang. Ayo, sanggup kita laksanakan. Bismillah, mudah-mudahan hajat kita 35 Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah buka, mari kita tutup. Aminkan doa saya. Mudah-mudahan dengan keikhlasan Bapak dan Ibu untuk mengaminkan doa saya, semua hajat, wabil khusus hajatnya jenengan untuk jenengan sendiri dan pakti di wilayah jenengan dijabai dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan 'aliman, hamdan syakiran, hamdan jawaban juga bihamdillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama zali wajib wa wajib muhtarik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli bidin wa badan rizqi wa barakatan rezeki wa tabatan qabl maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma a'inna ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Razzaq ya Karim ya Hayy ya Qayyum. Ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah, hajat-hajat kami para pengurus DPC se-Jawa Tengah ini ya Allah, yang sedang meraih ridho-Mu ya Allah, meraih jalan kesuksesan-Mu ya Allah, yang selalu dibukakan pintu rezekinya ya Allah oleh Engkau ya Allah, dari segala penjuru mata angin ya Allah, dari segala penjuru perut bumi ya Allah, dan penjuru atas langit-Mu ya Allah. Ya Allah, dengan ridho-Mu ya Allah, berilah kekuatan, berilah rezeki yang berbicara kami menjadi seorang terapis bakti yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya ya Allah. Ya Allah, dengan ridho-Mu ya Allah, kami mohon ya Allah, kabulkanlah doa kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila dari awal sampai dengan akhir acara banyak tutur kata kami mewakili teman-teman dan atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan kegiatan ini sangat berkesan buat Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini. Dan ini harapan saya selaku Ketua DPD bukan 10 cabang aja yang hadir, tapi 35 cabang untuk sesi berikutnya di bulan Januari. Jadi kalau teman-teman punya teman yang memang ingin menjadi Ketua DPC, tolong hadirkan kepada kami akan temukan dan akan berjalan. Insya Allah Mbak Asih siap ya, bulan Desember ini kita muter se-Jawa Tengah. Siap-siap tempatnya jenengan dikunjungi oleh kami. Oke ya. Terima kasih atas waktunya. Akhirul kata,
ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi luar biasa. Mati insya Allah berkah. Mati insya Allah berkah. Allahumma amin. Terima kasih.